Bagaimana sikap kita, ini pertanyaannya, ketika tidak lagi memiliki rasa percaya terhadap suami kita? Oh, ini berat kan pertanyaannya kan? Berat ya. Tapi kalau saya jawab, Anda yang bertanya ini kan, kalau Anda dulu menikah dengan dia karena pilihan Anda sendiri, maka bersabarlah. Apapun yang dikerjakan, urusan dia sama Allah, cukup Anda doakan, karena kita tidak benar tahu kapan Allah akan memberi hidayah taufik buat dia. Kecuali, ada kecualinya, kalau secara syariat, lain cerita nih. Kalau secara syariat dia betul-betul melanggar, ya, contoh nggak mau sholat sama sekali, itu fatal. Ada kayak begitu. Nah, itu mungkin Anda harus konsul ke ustadz yang lebih paham. Ya, jangan konsul ke saya. Kalau konsul ke saya, urusan makanan aja dulu sementara. Ya. Saya bisa jawab dan saya tahu jawabannya, ya. Cuman tidak bidang saya untuk menjawab ini. Ya, tapi intinya apa? Kata kunci sabar aja lah. Sabar. Ya. Saya ada satu kisah berkaitan dengan ini, ya. Tapi kisah ini menurut saya subhanallah ya, sampai sekarang orangnya masih ada, ya. Jadi sang ibu ini, ya, punya suami, ya iyalah. Lalu tiba-tiba suaminya sakit, sakitnya berat. Di saat karir suaminya lagi naik-naiknya, suaminya juga masya Allah ganteng, ya, hartanya cukup banyak, ya. Lalu tiba-tiba suami itu sakit. Saya lupa umur berapa, sehingga saya sekitar umur 35 tahunan suami itu sakit. Ya. Nama dan identitas saya samarkan. Sebut saja Bunga. Oke ya, lalu sakitlah si suami, dan sakitnya nggak tanggung-tanggung, subhanallah. Tiba-tiba awalnya seperti setahu saya itu vertigo, nggak sadarkan diri, masuk ICU. Habis itu nggak sadar sekian lama. Bangun-bangun sang suami ini subhanallah ya, lupa dirinya, lupa siapapun, nggak bisa ngomong lagi, ya, seperti anak kecil. Ya, bertahanlah dia, berobat sana sini, ruqyah, bahkan bawa ke luar negeri segala macam, nggak ketemu, ya, sampai sekarang masih kayak begitu. Mungkin seingat saya sudah hampir 25 tahun, setahu saya sih 20 tahun lah. Dan istrinya masih bersabar sampai detik ini. Anaknya sudah sarjana, lulus semua. Jadi kalau bapaknya tadi bawa, saya nggak bisa peragakan, ya. Seperti, mohon maaf, orang ya sudah kehilangan akal lah, subhanallah. Semoga ampuni beliau, ya. Dan istrinya bersabar sampai anaknya besar-besar dan mereka tidak ada malu sama sekali dengan bapaknya. Padahal kalau bicara secara uzur syar'i, boleh nggak diminta cerai? Boleh lah, cawain. Itu maksud saya, yang ibu nih, ya, supaya jadi ibroh, ya. Jadi pelajaran, karena memang sabar itu sulit, ya. Tapi ada kaidah, ya, ada kaidah lagi yang perlu Anda ketahui, bahwa sabar menunggu solusi itu ibadah. Sabar menunggu solusi itu ibadah. Kalau Anda niatkan sebagai ibadah, dia jadi ibadah. Ya, makanya kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan gini kan, sabar aja lah. Pasti Allah akan memberikan solusinya, entah kapan. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena manusia yang paling berat cobaannya siapa? Nabi dan Rasul. Jadi jangan pede bahwa kita tuh ujiannya berat. Gak berat, serius. Nabi sudah sampaikan bahwa manusia yang paling berat ujian cobaan itu para nabi dan para rasul. Salah satu sahabat itu ya pernah memegang badannya Nabi ketika Rasulullah SAW itu sedang demam. Dia bilang seperti besi yang mendidih, itu demam. Coba, makanya saya bilang nggak tanggung-tanggung sama mereka itu. Ya, jadi kita nih, ujian kita nih gitu-gitu aja sebenarnya. Dan biasanya berulang-ulang aja, gitu aja terus, nggak jauh-jauh dari itu. Ya, jadi jangan terlalu pede untuk mengucapkan berat banget ujianku. Ya, tapi katakanlah Allah jauh lebih besar daripada ujianku ini, maka Allah akan selesaikan semua. Begitu. Jadi hidup tuh tenang kita.